Shalom saudaraku, kita baru saja merayakan hari Pentakosta, hari di mana Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus bagi murid-murid di loteng kota Yerusalem. Nah, banyak orang bertanya-tanya, pentingkah Roh Kudus bagi kehidupan umat percaya, bahkan bagi murid-murid? Nah, saya melihat ada 3 hal penting di mana Roh Kudus dicurahkan. Yang pertama, Roh Kudus dicurahkan supaya menginsafkan manusia akan dosa. Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya melihat kita tidak bisa membawa orang kepada pertobatan kalau bukan karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menginsafkan orang. Roh Kuduslah yang membuat orang sadar. Roh Kuduslah yang membuat orang bertobat dan berbalik dari jalan-jalannya. Roh Kuduslah yang menuntun seseorang untuk terus-menerus diperbaharui. Roh Kuduslah yang membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Itu sebabnya saya melihat pentingnya kita menerima Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan membuat kita datang kepada Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh dan insyaf dari segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Hal yang kedua, saya melihat bahwa Roh Kudus juga sebagai penolong. Dia yang menolong kita, yang membantu kita. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, di situ dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada banyak hal yang kadang-kadang kita lihat kita tidak mampu. Ada banyak hal dengan kelemahan-kelemahan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Roh Kudus datang untuk menolong kita. Roh Kudus datang untuk memampukan kita. Dan Roh Kuduslah yang membuat kita bisa semakin kuat. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 pun dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang membantu kita, menolong kita untuk berdoa, bahkan berkata-kata bagi Bapa di sorga. Itu sebabnya tanpa Roh Kudus kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Dan hal yang ketiga, saya melihat Roh Kuduslah yang memperlengkapi kita sebagai orang percaya untuk mampu di dalam pelayanan, mampu melaksanakan apa yang menjadi amanat agung yang Kristus perintahkan bagi murid-murid. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tanpa kuasa Roh Kudus kita nol, Saudara. Kita tidak bisa buat apa-apa. Kalau seorang hamba Tuhan punya karunia karisma yang luar biasa, itu semua karena kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memperlengkapi kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita, sehingga dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan, itulah kita bisa melayani Tuhan dengan efektif. Itu sebabnya saya mau ingatkan, kita tidak perlu sombong. Kalau hari-hari ini Tuhan pakai kita mungkin secara dahsyat, itu semua karena karya Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara, di hari Pentakosta ini, mari kita ingat 3 hal supaya kita betul-betul bertobat, kita betul-betul sadar, dan kita betul-betul insyaf dari apa saja yang kita lakukan, sehingga kita boleh datang kepada Tuhan. Yang kedua, diingatkan bahwa Roh Kuduslah yang selalu menolong kita. Mungkin kita lemah, kita putus asa, tapi Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan yang ketiga, Dia memperlengkapi kita supaya kita melayani lebih efektif. Bapak, Ibu, sebelum saya akhiri khotbah ini, saya ingin mengajak kita semua berdoa. Bapa di sorga, mari Tuhan tolong kami, anak-anak-Mu. Mungkin hari ini kami sementara berkanjar di dalam dosa. Tuhan, ampuni kami, pulihkan, bahkan menginsafkan kami, sehingga kami betul-betul insyaf Tuhan lewat peranan karya Roh Kudus. Hamba juga berdoa supaya Tuhan tolong kami dari kelemahan-kelemahan apapun, mampukan kami Bapa. Bahkan lebih daripada itu, ingatkan kami supaya kami tidak sombong. Kalaupun kami bisa melayani lebih baik, itu semua karena karya Roh Kudus. Hamba berdoa bagi yang punya masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan, sakit penyakit Tuhan sembuhkan, bahkan apa saja Tuhan menjadi jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.